kita ini mengaku ngikuti Mbah Hasyim Asy'ari tapi kadang-kadang nggak baca kitab beliau. Itu suatu aib. Berarti kita yakin bahwasanya beliau yang paling tahu target, tujuan, visi, misi terbentuknya jamiah ini, betul nggih? Nah, kalau kita nggak baca itu gimana? Nyuwun ngapunten para yai, niki sering kita ditanyai di zaman niki kebingungan masyarakat terhadap isu-isu yang berkembang terakhir-terakhir niki. Wonten ingkang mengatakan begini, wonten ingkang mengatakan begitu, wonten ingkang ternyata para habaib ini nasabe palsu, wonten ngoten. Tirose ngoten. Nah, pengen mereka itu ada statement dari kita. Nyuwun ngapunten, ternyata kita tidak boleh berstatement. Tidak boleh. Karena mereka saya ingin membacakan kitab daripada Hadratus Syekh Hasyim Al-Asy'ari, pendiri muassis daripada Jami'iyah Nahdlatul Ulama. Kitab ini berjudul Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini kitabnya cetakan Lirboyo ya. Nah, ini halaman 10 saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya bacakan, saya mau kasih pendahuluan. Kita ini mengaku ngikuti Mbah Hasyim Asy'ari tapi kadang-kadang nggak baca kitab beliau. Itu suatu aib. Berarti kita yakin bahwasanya beliau yang paling tahu target, tujuan, visi, misi terbentuknya jamiah ini, betul nggih? Nah, kalau kita nggak baca itu gimana? Maka kita harus baca, gitu. Saya akan terjemahkan dan tidak akan banyak syarahnya ketika kita baca kitab beliau. Nah, dan beliau luar biasa, Mbah Hasyim Asy'ari ini, beliau bisa menyatukan para ulama di zamannya untuk saling menyokong, saling bantu membantu dalam satu misi. Itu tidak mudah ini. Kenapa beliau bisa kerjakan hal tersebut? Karena para ulama di zaman beliau tahu apa sih yang mau dibawa sama Mbah Hasyim, apa sih yang diperjuangkan oleh Mbah Hasyim. Ternyata yang diperjuangkan sama dengan yang beliau pelajari di kitab-kitab. Dipelajari di kitab begini, ternyata yang diperjuangkan begini, sama. Oleh karena didukung Mbah Hasyim Asy'ari, jadilah seperti ini, diisi oleh para ulama-ulama besar. Alhamdulillah. Ini adalah kitab beliau dan dicantumkan di sini, maka harusnya kita baca kitab-kitab beliau. Saya akan baca, terjemahkan, nanti kita ambil kesimpulan. Ngoten insyaallah nggih. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani tamassuki ahli Jawa bimadhabi ahli sunnah wal jamaah. Pasal ini menerangkan tentang berpegangnya ahlu Jawa. Ahlu Jawa ini penduduk Jawa. Nyuwun ngapunten, orang dulu mengatakan Nusantara ini adalah ahlu Jawa. Senes namung tiang Jawa tok. Terus tiang Sunda mboten masuk, tiang Batak mboten masuk, mboten ngoten. Bahkan Brunei Darussalam, kemudian Malaysia, itu adalah ahlu Jawa. Zaman dulu mereka bilangnya begitu. Orang Melayu. Orang Melayu itu adalah ahlu Jawa. Penduduk Jawa, ngoten nggih. Mereka berpegangan dengan ahli sunnah, madhab ahli sunnah wal jamaah, wa bayanu tidai duhuril bid'ah wa intisyariha fi ardi Jawa. Dan pasal ini menerangkan tentang permulaan munculnya bid'ah dan tersebarnya di tanah Jawa. Wa bayanu anwa'il mubtadi'inal mawjudina fi hadzal zaman, dan menerangkan macam-macamnya orang yang
punya bid'ah yang ada di zaman sekarang. Zamanipun sinten? Mbah Hasyim Asy'ari. Beliau menulis di sini, qad kana muslimu aqtar jawiyah fi azman salifah al-khaliyah muttafiqil ara wal madhab. Orang-orang muslim yang ada di daerah Jawa zaman dulu, mereka itu satu pendapat dan satu madhab. Muttakhidil ma'khad wal mashrab, mereka itu pengambilannya sama, akidahnya juga sama dulu. Fakulluhum fil fikhi ala madhabin nafis madhabil imami Muhammad bin Idris. Mulai dari zaman dulu mereka itu dalam fikih mengikuti madhab, yaitu madhabnya Muhammad bin Idris alias madhab Asy-Syafi'i. Leres nggih? Nggih, mulai dari zaman dulu niki. Wa fi usuluddini ala madhabil imami Abil Hasan al-Asy'ari. Dan dalam usuluddin alias akidah mengikuti madhab Imam Abil Hasan al-Asy'ari. Asy'ari ya, familiar ya. Bagaimana nggak familiar, kita ini Asy'ari semua insyaallah. Ngaten nggih? Nggih. Wa fit tasawuf ala madhabil Imam al-Ghazali wal Imam Abil Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhum ajma'in. Dan dalam tasawufnya mereka mengikuti madhabnya Imam Ghazali dan Imam Abil Hasan Asy-Syadzili. Mudah-mudahan Allah ridhoi mereka semuanya. Mulai zaman dulu Nusantara ngikuti pendapat itu, mulai zaman dulu. Tsumma innahu, kemudian Mbah Hasyim meneruskan, tsumma innahu hadatsa fi amami alfin wa thalathimi'atin wa thalathina ahzabun mutanawwi'ah. Kemudian muncul di tahun 1330 muncul kelompok-kelompok yang bermacam-macam. Wa ara'u mutadafi'atun wa aqwalun mutadharibatun wa rijalun mutajadzibatun. Dan pendapat-pendapat yang saling tolak menolak, pendapat-pendapat yang saling bersinggungan atau bertabrakan, dan orang-orang yang saling bersengketa. Setelah itu banyak pertikaian, banyak macam-macamnya. Dulu enggak, dulu sama, satu. Kemudian berbeda-beda. Setelah 1330. Faminhum, di antara mereka ya, ini adalah salafiyun qaimun alama alaihi aslafuhum, adalah orang-orang yang dulu, yang mereka tetap pegang teguh terhadap yang dikerjakan atau diajarkan oleh pendahulu-pendahulu mereka. Minat tamadhubi bimadhabil muayyan, yaitu mereka pakai madhab tertentu. Sekarang ini kan ada orang tidak mau pakai madhab, betul? Tapi zaman dulu semuanya pakai madhab tertentu. Ada yang Syafi'i, ada yang Hanafi, ada yang, tapi ardu Jawa semuanya Syafi'i kalau dulu, sebelum 1330. Wa tamassuki bil kutubil mu'tabarah al mutadawilah, dan mereka semuanya berpegangan dengan kitab-kitab yang dipertimbangkan, yang sudah tersebar ke antero dunia ini. Berarti yang dipegangi sama mereka itu kitab-kitab klasik kalau zaman kita sekarang ini. Dipegangi, ini dari kitab ini dari kitab, bukan kitab-kitab yang baru, bukan pendapat-pendapat yang baru, pendapat-pendapat para ulama-ulama yang sudah terkenal keilmuannya dan kewaraannya dan kezuhudannya dan kesolehannya. Nah, wa mahabbatu ahlil baiti wal auliya'i was salihin. Mulai zaman dulu mereka itu satu, mereka semuanya cinta terhadap ahli bait, dan mereka cinta terhadap para aulia, dan mereka cinta kepada orang soleh,
Kalau zaman-zaman sekarang ada yang berubah, nah ini model ini anyar ini, nggak bener ini. Berikutnya watabarruki bihim ahya'an wa amwata. Mulai zaman dulu mereka itu senengnya adalah bertabarruk, nyari berkah dari ahli bait, dari aulia, dari orang-orang yang soleh, baik masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Jelas nggih? Saged jenengan cek kitabipun Mbah Hasyim Asy'ari niki halaman 11 to mriki. Ngaten. Kita lanjutkan. Wa ziyaratil kubur. Dan mereka mulai zaman dulu seneng ziarah kubur. Ternyata wonten kelompok anyar-anyar enggak seneng ziarah kubur, anyar. Ngoten nggih? Enggak sesuai dengan dulunya ini. Tidak sesuai dengan yang dipegangi oleh ahlu ardi Jawa. Salafan, orang yang dulu. Ya, penduduk Nusantara. Kemudian watalqinul mayyit. Dari zaman dulu mereka itu mentalkil mayit. Kalau ada mayit jenazah dimakamkan kemudian ada talqin. Nggih, ngertos nggih? Nggih. Mulai zaman dulu ada itu. Senes lage iki, lage. Senes. Sebelum 1330 semuanya seperti itu. Ardu Jawa. Kemudian wasadaqati anhu, dan bersedekah untuk mayit. Kalau kita bahasa kita itu tahlilan. Kita membaca tahlil, kemudian kita kasih makan, sedekah untuk mayitnya. Ngoten nggih. Mulai zaman dulu ngoten niku. Ngoten-ngoten. Wa i'tiqadi syafaati wan naf'i du'a wat tawassuli wa ghairi dzalik. Dan meyakini adanya syafaat, dan meyakini bahwasanya doa kita ini bermanfaat, dan tawassul. Tawasuli pripun to, Pak? Tawasuli ngeten to. Jenengan badhe ngurus tanah. Tapi jenengan mboten gadah modal napa-napa, pengaruh enggak, terkenal enggak, sugih yo enggak, kuwasa yo enggak apa-apa, enggak duwe apa-apa, ngoten. Tapi jenengan gadah rencang cedhek kalih sing kuat. Akhirnya jenengan nyuwun tulung ana. Ternyata ditulungi, akhirnya urusannya sampean gampang. Niku jenenge napa? Tawasul. Jenengan niki wali duduk, soleh ya ora, alim ya ora. Mantun ngoten nyuwun dhateng Gusti Allah. Kadang-kadang enggak gampang makbul. Mantun ngoten jenengan tawasul. Minta perantara dengan orang-orang yang alim, orang-orang yang soleh, para aulia Allah untuk dimudahkan hajat jenengan. Niku namine napa? Tawasul. Mulai zaman dulu ahlu ardi Jawa pakai tawasul. Tapi berikutnya tengah akhir-akhir niki setelah tahun itu ada orang-orang yang membawa faham-faham yang berbeda. Niki dipun sebutaken kalih Mbah Hasyim Asy'ari kathah sanget, kula mboten maos sedaya telas wektale. Ngoten nggih. Kula namung badhe cuplik sekedhik nggih. Kula cuplik sekedhik dari kitab yang sama, dari kitab Mbah Hasyim Asy'ari niki. Beliau mengatakan, mengutip ucapan daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, Sayyidina Umar bin Khattab ini ditulis sama Mbah Hasyim Asy'ari ya, di kitab ini. Beliau mengatakan, alaikum bil jamaah, kalian pegangan sama kelompok, jangan pecah, hati-hati, ojo misah, tetap pegangi. Wa iyyakum wal furqah, hati-hati kalian jangan sampai pisah. Fa inna syaitana ma'al wahid, karena syaitan itu ngeruyuk kalau orang sendirian, ndak mau gabung, mencer, maka keruyuk kali syaitan. Walaupun dikeruyuk syaitan gampang diombang-ambing nih kali syaitan. Naudzubillahi min. Wa huwa ma'atsnaini ab'ad. Dan syaitan itu kalau ada orang gabung bekerja sama dua orang, maka lebih sulit untuk digoda oleh syaitan.
kalau 2 orang. Tapi kalau bersama dengan banyak orang akan lebih sulit bagi syaitan untuk menggodanya. Ngoten. Tapi nek pun nyempel bahaya. Jenengan nate ningali niko film dokumenter hewan-hewan niku lho Pak. Wonten singa, wonten napa jenenge niku? Kebo napa-napa niku? Banteng napa? Bison. Ngoten kruyuk bisone. Mantun ngoten singane niku sing diserbu, bison sing ageng-ageng niku napa sing mencar? Sing mencar. Diuber-uber sitoke mencar teng mriku, kruyuk. Setunggal kruyuk singa sedasa. Bar. Ngoten nggih? Karena apa? Misah dari kelompok, hati-hati. Jangan sampai misah dari kelompok kruyuk syaitan. Jadi orang yang celaka. Wa man arada buhatal jannah falyalzamil jamaah. Siapa orang yang menginginkan untuk kemewahan surga, maka tetap pegangilah terhadap kelompok ini, jangan pisah. Disebutakan wa man syadda ilan nar. Siapa orang yang misah, nerecer, maka dia telah misah menuju ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Hati-hati nggih, hati-hati. Niki hadirin wal hadirat ingkang dipun mulyakaken Gusti Allah Subhanahu wa taala, teng kitab ingkang sami. Niki kula loncat-loncati ngoten nggih. Ngoten. Untuk kewaspadaan kita berada di akhir zaman niki. Medeni, Pak. Ibu medeni. Alhamdulillah Mbah Hasyim niki gadah kitab-kitab kados ngenten niki pun waspada. Antisipasi beliau niki. Medeni zaman niki. Mugi-mugi selamat sedaya nggih. Kita semua dan keturunan kita semua termasuk orang-orang yang selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Beliau Mbah Hasyim Asy'ari mengutip hadis wa fi sahihi Muslim aidan. Sebutkan dalam kitab Sahih Muslim, hadis sahih. Anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul, sesungguhnya Abu Hurairah beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yakunu fi akhir zaman dajjalun kadzabun. Hati-hati. Di akhir zaman ada orang-orang yang kayak dajjal. Mereka itu pendusta. Ya'tunakum bil ahadits bima lam tasma'u antum wala aba'ukum. Mereka itu membawakan kepada kalian ucapan-ucapan yang tidak pernah kalian dengar sebelumnya, dan juga bapak-bapak kalian tidak pernah dengar ucapan tersebut. Moro-moro wong anyar iki lagi lahir tahun 2000 sekian atau tahun 1900 sekian nggih. Moro-moro anyar nggawa ucapan-ucapan ndak pernah kita dengar sebelumnya, ndak pernah didengarkan oleh bapak-bapak kita dulu. Pendapatnya aneh, nyeleneh. Fa iyyakum wa iyyahum. Kalau sudah ketemu orang punya pendapat yang macam-macam aneh-aneh tersebut, bagaimana? Sabda Rasulullah SAW dalam hadis Muslim ini, fa iyyakum wa iyyahum. Hati-hati kalian sama mereka, waspada. Hati-hati. La yudillunakum wa la yaftinunakum. Jangan sampai mereka itu menyesatkan kalian, jangan sampai mereka itu memfitnah kalian. Waspada. Ya Allah. Zaman sakniki niki medeni, Pak. Gitu. Zaman sakniki niki medeni, masyaallah. Nggih. Mugi-mugi selamat sedaya nggih. Nggih. Niki nyuwun ngapunten para yai, niki sering kita ditanyai di zaman niki kebingungan masyarakat terhadap isu-isu yang berkembang terakhir-terakhir niki. Wonten ingkang mengatakan begini, wonten ingkang mengatakan begitu, wonten ingkang ternyata para habaib ini nasabe palsu, wonten ngoten. Tirose ngoten. Nah, pengen mereka itu ada statement dari kita. Nyuwun ngapunten, ternyata kita tidak boleh berstatement. Tidak boleh, karena mereka semakin dikomentari semakin seneng. Berarti bagaimana? Jangan dikomentari, jiar noe. Nggih, anjing menggonggong
kafilah bahasa pun nyebutaken kok. Kalau mereka itu ngomong begini dan kasep pun telat. Lho pun beliau pun nyebutaken, pun diantisipasi oleh beliau-beliau. Dan kita lihat para ulama-ulama kita dulu luar biasa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ahli bait karena ulama itu tidak bisa dipisah. Yang mau misah celaka mereka. Yang menganggap bisa dipisah, wah salah jalur. Niki wonten suatu ketika niki Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas niki misanan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepupu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki suatu ketika Sayyidina Abdullah bin Abbas ini sahabat Nabi tapi umurnya masih kecil, Rasulullah sudah meninggal dunia. Berarti sahabat masih kecil ya. Maka beliau melanjutkan belajar kepada para ulama zaman itu, para sahabat. Di antaranya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, di antaranya Sayyidina Zaid bin Thabit. Ketika belajar sama Sayyidina Zaid bin Thabit, maka Sayyidina Abdullah bin Abbas ini akhoda Ibnu Abbas birikabihi, ngambil tali tunggangannya, dipegangi, khidmat datang para ulama. Maka Sayyidina Zaid bin Thabit mengatakan, "Tanaha ya ibna ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Minggir, paman, anak dari paman Kanjeng Nabi. Wahai misanane Kanjeng Nabi, ampun, mboten prayogi, mboten pantes jenengan iki keluargane Kanjeng Nabi. Mosok nyekeli tunggangan, gak pantes. Minggir, ampun teng mriki, mboten pantes. Maka Sayyidina Abdullah bin Abbas beliau mengatakan, faqala hakadha umirna an naf'ala bi ulama'ina wa kubaraina. Maka Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, ya begini ini, kami diperintahkan untuk mengerjakan terhadap para ulama-ulama kami dan para pembesar-pembesar kami. Kami harus menghormati mereka, khidmat kepada mereka. Ngoten nggih. Ahli bait menghormati para ulama. Jelas nggih? Ngoten. Faqala Zaidun, maka Zaid bin Thabit mengatakan, arini yadak. Coba saya mau lihat tangan jenengan. Perlihatkan tangannya. Napa kok ningali tangan iki? Fa akhraja yadahu, maka Sayyidina Abdullah bin Abbas mengeluarkan tangannya, dipegang oleh Sayyidina Zaid bin Thabit, kemudian faqabbala, dicium tangannya Sayyidina Abdullah bin Zaid. Kaget niki, loh, apa kok dicium? Niki tasih alit niki, umure tasih 6. Dicium kali Sayyidina Zaid bin Thabit. Maka faqala, beliau mengatakan, hakada umirna an naf'ala bi ahli baiti nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Beginilah kami diperintahkan untuk mengerjakan kepada keluarga Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mboten saged dipisah, Pak. Para ulama, para ahli bait mboten saged dipisah. Kula tak seneng kali ahli bait tok mawon, mboten seneng kali ulama. Wah. Kula tak seneng kali ulama tok mawon, mboten seneng kali ahli bait. Wah. Nah niki repot lek bahasane Sayyidina Abdullah Al-Haddad nggih. Imam Haddad beliau mengatakan ini an-nawasib war-rafidah rawafid nggih. Pencinta ahli bait tapi gak seneng sahabat, pencinta sahabat tapi gak seneng ahli bait niki seperti ba'roh nusifaniswen, seperti teletong bagi kali. Pilih pundi? Pilih kanan apa pilih kiri? Mboten wonten sing dipilih. Ini benci ke sana, ini benci ke sana, enggak ada yang dipilih. Maka bagaimana? Harus mencintai kedua-duanya. Ngoten nggih? Maka kita suruh mengomentari, enggak ada komentar. Komentarnya adalah dari zaman dulu sampai zaman akhir, insya Allah para ulama yang istiqomah dan ahli bait yang benar, mereka saling menghormati, saling mencintai. Amin. Dan orang yang mencintai keduanya, inilah mereka yang berada di jalan yang benar, insya Allah. Ngeten nggih, insya Allah nggih. Jangan. Tapi niki dituduh ngeten. Wonten
mengatakan bahwasanya Sayyidina Ubaidillah ini tidak ada. Ternyata niku Bapak Ibu, alhamdulillah niki wau dipun paringi contoh yang luar biasa nggih, Masya Allah dipun paringi contoh yang luar biasa. Para ulama-ulama kita, mbah yai kita niki tawadhunya luar biasa. Sabdanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa man tawadhu'a rafa'ahullah." Siapa orang yang tawadhu itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad Muhajir niki beliau itu tawadhunya luar biasa. Beliau sembunyi dan beliau itu saking tawadhu'e disebut Abdullah, nama kecilnya dikasih oleh bapaknya namanya Abdullah bin Ahmad. Beliau mengatakan, wah tidak pantas, hambanya Allah nggak pantas, masa kayak saya ini Abdullah, tak ganti jenengku Ubaidillah, hamba kecilnya Allah. Gak pantas kalau sebagai hamba Allah, gak pantas. Hamba kecilnya Allah, tawadhu Sayyidina Ubaidillah nih. Gusti Allah Subhanahu wa taala ngangkat. Siapa yang tawadhu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang gak ada yang tahu siapa ini Ubaidillah. Makomnya wonten tasian. Sekarang semua orang tahu, alhamdulillah. Semua orang tahu ala lisanil hasidin, melalui lisan para penghasut. Akhirnya semua orang tahu. Karena tawadhu semua orang menyebut nama beliau sekarang. Dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Jenengan ngertos kayu gahru. Kayu gahru niku jenengan cium-cium mboten wonten ambune, Pak. Supaya keluar baunya harus dibakar dulu. Ketika dibakar keluar baunya. Niki Sayyidina Ubaidillah tawadhu enggak ada yang tahu. Ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang semua orang menyebut nama-nama beliau dan ternyata sekarang kebuka semuanya di kitab ini sebutkan semuanya ada. Tapi niku pun telat. Mulai zaman riyen sampun wonten lho, saiki lagi dibahas. Telat. Ngoten nggih? Kita tidak usah dengarkan ucapan-ucapan seperti itu, tetap istiqomah seperti yang diterangkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Mudah-mudahan selamat sedoyo, selamat dunya akhirat, amin ya rabbal alamin. Ngoten saking kawula menawi wonten lepat-lepatipun atur nyuwun ngapunten saagung-agungipun. Mugi-mugi majelis niki beto berkah lan manfaat, lan mugi-mugi sebab turunipun rahmat saking Gusti Allah Subhanahu wa taala, turunipun hidayah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala, lan mugi-mugi sebab dados akan kawula panjenengan dados tiang-tiang ingkang minal aidin wal faizin, amin ya rabbal alamin. Ngoten saking kawula, ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.